tak kuat menghadapi godaan rumah tangga dari adik ipar. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang perempuan cantik bernama Nisa. Dia mahasiswi perguruan tinggi di Semarang. Saat Nisa ke kampus, ia tak sengaja bertemu dengan seorang dosen muda yang bernama Aris. Saat itu mereka sedang mencari tempat parkir mobil. Saat di kelas, Nisa kaget. Ternyata Aris adalah dosen pengganti mata kuliah sosiologi. Nisa memiliki sahabat dekat bernama Manda. Selesai kelas, Nisa meminta maaf pada Aris karena masalah parkiran tadi pagi. Lalu mereka pun berkenalan. Setelah perkenalan itu, Aris dan Nisa sering bertemu, membuat hubungan mereka menjadi semakin dekat. Aris memberikan banyak perhatian pada Nisa, membuat Nisa kagum kepadanya. Hingga akhirnya, hubungan Aris dan Nisa menjadi pasangan kekasih. Suatu hari Aris berkunjung ke rumah orang tua Nisa di Salatiga. Nisa memiliki adik perempuan bernama Rani. Nisa sangat berbakat dalam membuat kue. Karena kue buatan Nisa yang sangat enak, membuat Aris mendukungnya untuk mengembangkan bisnis kuenya. Aris juga mengenalkan Nisa pada kakak perempuannya. Singkat cerita, Aris memberanikan diri untuk melamar Nisa kepada ibunya. Hingga akhirnya akad nikah mereka pun digelar. Ibu Nisa memberi wejangan pada Aris kalau pernikahan adalah perjanjian yang sangat sakral. Dia harus selalu menjaga rumah tangganya dari semua ujian. Setelah menikah, Nisa dan Aris tinggal di Semarang. Mereka dikaruniai anak perempuan yang bernama Raya. Suatu malam, Nisa mendapat telepon dari ibunya. Di sini, ibunya bilang kalau khawatir dengan Rani yang akan ngekos sendiri saat kuliah di Semarang. Oleh karena itu, dia meminta Nisa agar Rani bisa tinggal bersama mereka. Sebagai anak yang berbakti, Nisa tak kuasa menolak permintaan ibunya. Namun, dia harus izin dengan suaminya terlebih dahulu. Sebelum tidur, Nisa cerita kepada Aris tentang Rani. Mendengar permintaan Nisa, Aris menyetujuinya asalkan hal itu baik untuk Nisa. Di sini Nisa sangat senang dan berterima kasih kepada suaminya yang telah mengizinkan Rani untuk tinggal bersama mereka. Akhirnya, Aris dan Nisa menjemput Rani di Salatiga. Saat berpamitan, ibunya berpesan kepada Rani agar senantiasa nurut dan tidak aneh-aneh kepada kakaknya. Ibunya juga nitip Rani kepada Nisa dan Aris untuk dijaga. Saat sampai di rumah Nisa, Rani sangat senang karena kamarnya sangat bagus. Nisa sebagai kakak yang baik, sengaja membuat kamar Rani nyaman, agar Rani betah tinggal di rumah dan gak sering nongkrong. Rani adalah mahasiswa baru di kampus yang sama dengan Aris mengajar. Oleh karena itu, Nisa bilang kalau setiap hari, Rani berangkat ke kampus bareng dengan Aris. Nisa sendiri saat ini sedang menggeluti bisnis kue bersama sahabatnya Manda. Dia membuka sebuah toko kue. Di tengah malam, Aris kebangun dan pergi ke dapur untuk minum. Saat dia minum air, tiba-tiba Rani keluar dari kamarnya dengan tank top. Hal itu membuat Aris kaget dan airnya tumpah di kaos. Rani yang merasa bersalah langsung masuk ke kamarnya. Setelah kejadian itu, Aris cerita pada istrinya. Lalu Nisa bilang akan memberitahu Rani agar tetap menggunakan pakaian yang sopan saat di rumah. Aris adalah dosen yang mengajar di kelas Rani. Selesai kelas, saat Rani nongkrong bareng teman-temannya, salah satu temannya mengutarakan kekagumannya pada sosok Aris. Namun tiba-tiba, mahasiswa senior yang bernama Yan menghampiri mereka. Dengan santuy, dia merangkul teman Rani. Karena tak terima temannya dirangkul, Rani menegur Yan. Bukannya berhenti, Yan malah memegang wajah Rani. Tentu saja Rani tak terima. Lalu dia mengancam akan memviralkan kelakuan Yan. Pada malam harinya, Aris, Nisa, Raya, dan Rani dinner bareng. Saat makan, Aris menanyakan kepada Rani kejadian yang menimpanya tadi siang. Aris bilang pada Rani, kalau ada apa-apa lagi, segera lapor kepada Aris. Di sini Rani diam-diam kagum melihat Aris yang sangat perhatian kepada keluarga. Keesokan harinya saat Rani mandi, keran showernya tiba-tiba patah dan membuat air tak bisa keluar. Sementara badan Rani masih dipenuhi busa sabun. Dengan hanya menggunakan handuk, dia bergegas pergi ke kamar mandi Raya untuk melanjutkan mandi. Namun tak lama Aris pulang sambil menggendong Raya yang tidur. Lalu dia menidurkan Raya di tempat tidur kamarnya. Namun tiba-tiba, Rani dengan hanya memakai handuk keluar dari kamar mandi Raya. Aris sangat kaget melihat Rani. Begitu juga Rani malu dengan kakak iparnya. Dia pun langsung kabur ke kamarnya. Namun tak lama, datang Nisa yang baru pulang dari toko roti. Lalu Rani cerita kalau keran showernya patah. Nisa bilang akan meminta Aris untuk memperbaikinya nanti. Suatu sore, Rani pergi ke perpustakaan kampus. Saat dia sedang mencari buku, tiba-tiba lampu padam. Tak lama Yan dan gengnya datang membawa Rani ke sebuah ruangan kosong. Mereka bermaksud untuk melecehkan Rani. Karena ketakutan,
Rani berteriak meminta tolong. Kebetulan, Aris yang juga mau ke perpus mendengar suara Rani. Dia langsung datang dan menghajar Ian dan teman-temannya. Rani yang sangat shock dengan kejadian itu, dia menangis dan berlari ketakutan. Aris segera berlari mengejar Rani dan berusaha menenangkannya. Aris kemudian membawa Rani masuk ke dalam mobil karena di luar sedang hujan. Saat di dalam mobil, Aris menenangkan Rani dan merangkulnya. Hingga secara tidak sengaja, mulut dan hidung mereka bersentuhan, yang membuat mereka jadi salah tingkah. Saat sampai rumah, Nisa heran mengapa mereka pulang dalam keadaan basah kuyup. Rani sendiri sedang menangis dan bergegas masuk ke dalam kamarnya. Aris lalu menceritakan kepada Nisa kalau Rani hampir saja dilecehkan oleh Ian di kampus. Sambil mengobati luka Aris, Nisa mengucapkan terima kasih karena pertolongan Aris, jadi Rani bisa selamat. Dan pagi harinya, Ian dan gengnya dibawa polisi untuk diproses hukum. Siang harinya, Aris memperbaiki keran shower kamar mandi Rani yang rusak. Rani yang baru pulang dari kampus memberitahu Aris kalau Nisa mengirim pesan akan pulang malam karena harus pergi ke Salatiga. Namun tiba-tiba, keran yang dipasang Aris terlepas. Aris berusaha untuk menutup air hingga membuat bajunya basah. Rani juga membantu Aris untuk menutup aliran air dan membuat baju Rani juga basah. Setelah kerannya berhasil dipasang, Rani tiba-tiba terpeleset. Namun dengan sigap Aris menolongnya. Entah setan apa yang merasuki. Mereka berdua kokop-kokopan di kamar mandi. Saat Nisa pulang ke rumah, baik Aris maupun Rani bersikap normal, seakan tidak pernah terjadi apa-apa di antara mereka. Pagi hari saat di toko, Nisa kedatangan tamu Tante Esti. Dia bermaksud bekerja sama dengan Nisa untuk mengembangkan bisnis kue. Karena kebetulan dia memiliki rumah kosong di Jogja, bisa untuk membuka cabang di Jogja. Sementara di kampus, Aris mengajak Rani pulang bersama. Namun Aris tak langsung menuju ke rumahnya. Dia malah melipir ke hotel. Gayung bersambut, Rani mau saja diajak Aris ke hotel. Tak pakai lama, mereka pun langsung check-in dan kimpoy. Balik ke rumah, Nisa menceritakan rencana kerjasama dengan Tante Esti untuk membuka cabang di Jogja. Namun Nisa khawatir harus bolak-balik Jogja Semarang. Apalagi menjelang Ramadan, siapa yang akan menyiapkan buka dan makan sahur untuk Aris? Nisa kemudian meminta pendapat suaminya. Aris selalu meyakinkan Nisa untuk fokus dengan bisnis kuenya, karena itu adalah cita-cita Nisa sebelum mereka menikah. Sebelum berangkat ke Jogja, Nisa nitip pesan pada Rani untuk melayani kakak iparnya. Kondisi saat itu dimanfaatkan oleh Aris dan Rani. Saat Nisa ke Jogja, Aris dan Rani langsung ijlik. Mereka melakukan adu mekanik setiap ada kesempatan. Mereka berdua berusaha menyembunyikan hubungan terlarang itu dari Nisa. Rani mengganti nama kontaknya di HP Aris menjadi Pak Junaidi, agar Nisa tidak curiga saat Aris dan Rani komunikasi. Saat mereka lanjut ronde selanjutnya, tiba-tiba Nisa pulang tengah malam dari Jogja. Namun mereka mendengar Nisa pulang. Rani segera bersembunyi di bawah kasur. Kemudian dia kabur keluar saat Nisa bersih-bersih di kamar mandi. Sehingga cerita hari raya pun tiba. Mereka merayakan lebaran di Salatiga. Di sini, Ibu Nisa curiga dengan sikap Rani yang terus memperhatikan Aris. Saat akan pulang ke Semarang, ibunya kembali mengingatkan agar Rani jangan aneh-aneh di rumah Nisa. Berbagai alasan dibuat Aris pada Nisa agar dia bisa check-in dengan Rani. Aris sempat menggunakan nama Pak Junaidi untuk alasan agar bisa pergi dengan Rani. Suatu hari saat pulang menjemput Raya, HP Aris digunakan Raya untuk main game. Tiba-tiba Rani nelpon dan karena nama kontak yang muncul adalah Junaidi, Raya mengangkatnya. Malam harinya dengan polos, Raya cerita pada ibunya kalau tadi siang Pak Junaidi telepon. Namun saat diangkat terdengar suara perempuan. Aris menjadi salah tingkah mendengar Raya bercerita. Dan dari sini, Nisa mulai curiga dengan Aris. Dia lalu curhat dengan Manda. Dia merasa seperti ada yang disembunyikan oleh suaminya. Manda menyarankan Nisa untuk mengecek HP Aris. Dan malam harinya, Nisa mulai mengecek HP Aris saat dia tidur. Namun dia tak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Suatu siang, tiba-tiba tanpa memberi kabar, dia mendatangi Aris ke kampus. Aris pun jadi kaget dan salah tingkah dengan kehadiran istrinya. Padahal siang itu dia janjian dengan Rani. Aris lalu mengajak Rani ke kantin. Saat di kantin, Rani menelpon Aris. Di sana tertulis Pak Junaidi yang menelpon. Namun Aris tak mengangkatnya. Dan secara kebetulan, Pak Junaidi malah datang ke kantin. Dengan sat-sat Aris membuat alasan pada Pak Junaidi kalau dia belum mengirim laporan yang diminta. Sementara saat mau pulang, Rani kesal pada Aris karena lebih mementingkan Nisa. Rani merasa bahwa dirinya hanyalah dijadikan pelampiasan oleh Aris. Di sini Aris bilang kalau Rani telah memberikan warna lain dalam hidupnya. Suatu hari Aris meminta Nisa untuk packing baju.
karena dia mau menginap di hotel untuk urusan kampus. Nisa yang curiga bertanya, kenapa acaranya begitu mendadak. Hari berikutnya, Nisa yang sudah curiga segera menuju ke hotel tempat Aris meeting untuk mengecek suaminya. Sesampainya di hotel, dia bertanya kepada resepsionis apakah ada nama Aris yang menginap di hotel itu. Tetapi nama Aris tidak ditemukan. Namun tak lama, tiba-tiba Pak Junaidi dan Aris baru keluar dari ruang rapat. Aris heran dengan kehadiran istrinya. Dia lalu mengatakan tidak jadi menginap karena meetingnya selesai lebih cepat. Lalu Aris mengajak Nisa duduk di lounge hotel. Dia menyampaikan kabar gembira kalau dirinya telah dipromosikan jabatan baru di kampus. Karena itulah dirinya begitu sibuk dan terlihat sikapnya berubah akhir-akhir ini. Mendengar hal itu, Nisa meminta maaf kepadanya karena telah suudzon selama ini. Pertemuan meeting Aris di hotel ternyata ide gila dari Rani. Karena sebelumnya Nisa curhat pada Rani kalau kakak iparnya selingkuh. Rani pun dengan yakin Nisa yang menaruh curiga pasti akan membuntuti Aris ke hotel untuk memastikan kegiatan suaminya. Jika terbukti benar ada acara kampus, maka Nisa tidak akan curiga lagi. Hubungan terlarang Aris dan adik iparnya terus berlanjut. Saat di kampus, Pak Junaidi yang mengetahui hubungan gelap Aris dan Rani menasihati Aris. Dia bilang agar Aris hati-hati, jangan sampai ipar menjadi maut. Suatu siang Nisa menelpon Aris namun tidak diangkat. Kemudian Nisa menelpon Rani meminta tolong memberitahu Aris agar segera mengangkat teleponnya. Ternyata Rani dan Aris tengah check-in di hotel. Saat mengangkat telepon dari Nisa, Aris berbohong kalau dia berada di kampus. Di sini Nisa bilang kalau tol macet karena ada kecelakaan. Dia tidak bisa menjemput Raya. Oleh karena itu, dia meminta Aris agar menjemput Raya di sekolah. Saat pembicaraan telepon telah usai, Aris salah mencet tombol handphonenya. Sehingga obrolan antara dirinya dan Rani yang tengah bermesraan di hotel terdengar jelas oleh Nisa. Mendengar obrolan itu, Nisa sangat kaget dan dia pun menangis. Di sini Nisa merekam pembicaraan itu. Perasaan Nisa campur aduk antara sedih, marah, dan sakit hati atas perselingkuhan Aris dan adik kandungnya sendiri. Saat Aris pulang ke rumah, Nisa menumpahkan kemarahannya kepada Aris yang telah mengkhianatinya. Dia tak habis pikir, kenapa bisa selingkuh dengan Rani. Aris berusaha mengalah atas tuduhan Nisa. Namun setelah rekaman diputar, Aris tidak bisa berkutik lagi. Dia hanya bisa pasrah dan terus meminta maaf kepada Nisa. Malam itu, Nisa meluapkan semua emosinya. Dia menghancurkan seisi rumah. Bahkan dia juga menemukan gelang tasbih yang dia berikan pada Rani di kamarnya. Setelah itu dia menemui Manda dan menceritakan semua yang baru dia alami. Sepulang dari rumah Manda, Nisa memutuskan untuk pulang ke Salatiga menemui ibunya. Saat masuk ke dalam rumah, ternyata Rani ada di sana. Seketika Nisa meluapkan emosinya pada Rani. Dia mencaci maki Rani. Dan akhirnya ibu mereka mengetahui kalau Rani telah selingkuh dengan kakak iparnya. Ternyata feeling dan kecurigaan ibunya terbukti. Sambil menangis, ibunya meminta maaf kepada Nisa karena telah meminta Nisa agar Rani tinggal di rumahnya. Ibunya tak habis pikir atas perilaku Rani kepada Nisa yang selama ini membantu dan begitu sayang kepada Rani. Mendengar ucapan ibunya, Rani mencoba membela diri dan membantah ibunya. Karena hal itu, justru membuat Nisa dan Rani bertengkar lagi. Hingga akhirnya ibunya jatuh pingsan. Dalam kondisi tak sadarkan diri, ibunya dibawa ke rumah sakit. Menurut hasil pemeriksaan dokter, bahwa telah terjadi pendarahan di otak, sehingga harus segera dilakukan tindakan operasi. Meskipun nantinya sembuh, memori ibunya kemungkinan akan hilang beberapa. Singkat cerita, operasi ibunya pun berhasil. Saat siuman, memori ibunya beberapa sudah hilang. Ibunya bilang kalau ingin tinggal bersama di rumah Nisa. Karena masih sakit hati, sebenarnya Nisa tak ingin balik ke rumah Aris di Semarang. Namun karena permintaan ibunya, dia terpaksa mengajak ibunya tinggal di Semarang. Setelah pulang dari rumah sakit, Aris terus dicuekin Nisa. Sebenarnya Nisa sudah tak sudi lagi tinggal di rumah itu. Esok harinya Nisa curhat pada Manda. Dia tidak habis pikir kenapa Aris bisa mengkhianatinya. Dia menyalahkan dirinya karena terlalu sibuk dengan bisnis rotinya, sehingga membuat suaminya selingkuh. Manda membantahnya dan bilang, itu memang kelakuan Aris, tidak ada hubungannya sama sekali dengan bisnis roti Nisa. Sementara saat Raya dijemput sekolah, dia bertanya kepada ayahnya, kenapa akhir-akhir ini dia sering melihat ibunya menangis. Suatu hari saat Nisa mengaji di kamar bersama ibunya, tiba-tiba dia mendengar Rani muntah-muntah. Ternyata Rani tengah hamil hasil hubungan terlarang dengan Aris. Menghadapi kenyataan itu, Nisa meluapkan kemarahannya kepada Aris karena Aris sudah menghancurkan hidupnya dan juga menghancurkan hidup adiknya. Aris menangis kebingungan
Dia pun bertanya bagaimana cara untuk memperbaiki semuanya. Nisa semakin emosi mendengarkan dan melihat Aris. Kemudian ibunya datang dengan kursi roda. Ibunya mengingatkan Nisa dan Rani agar jangan bertengkar, karena mereka berdua adalah saudara. Setelah berbicara seperti itu, ibunya malah meninggoy. Kini lengkap sudah kesedihan yang dialami Nisa. Rumah tangganya hancur, kehidupan adiknya hancur, dan dia kehilangan ibunya. Selesai pemakaman, Nisa memutuskan untuk berpisah dan meninggalkan Aris. Sementara Raya terus menangis agar ayah dan ibunya bisa bersama lagi dan mengajaknya untuk jalan-jalan ke pantai. Atas tindakannya, Aris terpaksa dikeluarkan dari kampus. Sementara itu, Nisa yang memilih berpisah dengan Aris saat ini fokus dan sukses pada bisnis kuenya. Bahkan kini sudah membuka cabang yang kelima. Sementara Rani yang merasa bersalah memilih menjauh dari kehidupan Nisa. Dan film pun selesai. Pesan dari film ini adalah ada barang bagus ya tetap gas, meski seharusnya nggak boleh. See you, jangan lupa subscribe dan lancar terus puasanya.